Tapi kalau THR ini, kita akan mendapatkannya di 11 bulan berikutnya. Saya merumuskan sebuah formula yang disebut dengan THR. Dan ini akan memberikan dampak dalam kehidupan yang nyata. Akan berpikir jernih untuk tetap kuat, tetap bertahan, dan bangkit dari kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang Bapak cintai, kita lanjutkan podcast kita pada hari ini. Motivator kita para mahasiswa ada di tengah-tengah kita. Nah, pada akhir bulan Ramadan ini, Pak Rahmat akan menyampaikan tentang hikmah bulan Ramadan ditinjau dari sudut pengembangan diri. Nah, beliau membuat atau menyajikan satu formula singkat yaitu THR. Supaya mudah ingatnya, memang pada bulan Ramadan itu banyak orang yang mendapatkan THR dan berusaha ya memberikan THR. Tapi di kesempatan ini THR itu punya makna yang lain. Pertama T-nya, yaitu tekad keras. Karena memang kita pada bulan Ramadan kita sudah diajar disiplin. Ya. Disiplin kapan kita misalnya makan sahur, kapan kita bisa berbuka. Itu kan satu latihan disiplin yang sangat bagus. Kemudian yang kedua haknya, hening juga. Jadi momen refleksi dan peningkatan fokus. Dan yang ketiga L-nya, resiliensi diri, yaitu membangun ketahanan mental dan menghadapi tantangan. Itulah barangkali dari Bapak sebagai pengantar, Bangga Pak Rahmat, diberikan penjelasan lebih lengkap apa yang dimaksud dengan formula THR tersebut. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentu saja semua ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, semuanya dalam rangka kita itu untuk mensucikan jiwa. Artinya dari segi spiritualitas. Tapi ternyata hikmahnya itu bukan hanya masalah ruhiyah. Kita juga bisa melihat hikmah dari berbagai aspek yang lain. Contohnya adalah aspek kesehatan. Puasa itu banyak hikmah kesehatannya. Salah satunya katanya detox. Tapi saya tidak akan membahas tentang kesehatan karena ini bukan kapasitas saya. Nah, kapasitas saya sebagai seorang motivator, sebagai ahli pengembangan diri, maka saya akan membahas sesuai dengan kapasitas saya. Untuk membahas tentang ruhiyah, spiritualitas, kita serahkan ke orang yang memiliki kapasitas di sana. Saya merumuskan sebuah formula yang disebut dengan THR. THR ini adalah sebuah formula, yaitu yang pertamanya adalah tekad yang kuat, yang kedua hening jiwa, dan yang ketiga adalah resiliensi diri. Nah, yang pertama, yang pertama adalah tekad yang kuat. Apa itu yang dimaksud dengan tekad yang kuat? Jadi tekad yang kuat itu adalah kemampuan seseorang untuk tetap berpegang pada tujuan. Meskipun ada halangan, ada rintangan dalam perjalanannya. Ya, contoh sederhananya, misalnya kita mau menjalankan sholat tarawih di malam hari. Itu tujuannya, tujuan kita ingin menjalankan sholat tarawih. Halangannya apa? Halangannya mungkin ngantuk. Habis berbuka, habis makan, terbitlah ngantuk. Ini adalah halangan, rintangan kita menjalankan sholat tarawih. Tapi orang yang memiliki tekad yang kuat, meskipun ngantuk, dia tetap berangkat ke masjid. Meskipun hujan, dia tetap berangkat ke masjid, kecuali hujannya sangat besar. Nah, inilah yang dilatih selama bulan Ramadan, tekad kita. Mungkin latihan yang lain, kita membaca Al-Quran. Misalnya ditargetkan sehari minimal 1 juz. Kalau belum 1 juz dalam 1 hari, dia terus berusaha. Tujuannya khatam 1 juz. Tujuan akhirnya khatam 1 Al-Quran di bulan Ramadan. Jika belum, dia terus meskipun ngantuk, meskipun capek, meskipun sibuk, dan sebagainya. Jadi kita dilatih untuk memiliki tekad yang kuat. Dan ini akan memberikan dampak dalam kehidupan yang nyata. Jika, sekali lagi, kita menjalankan puasanya dengan cara yang benar.
benar-benar kita menahan berbagai godaan ya, untuk mengalihkan kita dari tujuan. Ya, orang yang memiliki tekad kuat itu mereka akan terus berpegang dari tujuan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu haknya, hening jiwa. Apa itu hening jiwa? Ya, hening jiwa itu adalah keadaan batin yang tenang, jernih, dan lebih mudah memahami makna kehidupan. Nah, maka bulan Ramadan ini membantu kita mencapai hening jiwa. Karena puasa itu mengurangi kesibukan duniawi. Kita lihat contoh nyata. Masjid itu lebih ramai di bulan Ramadan. Artinya kehidupan duniawi itu berkurang di bulan Ramadan. Inilah yang akan membuat kita itu semakin hening jiwa kita. Kemudian dengan mengurangi konsumsi, menahan lapar, menahan dahaga, merasakan laparnya orang yang selama ini sering kelaparan, orang miskin, orang fakir. Nah, di sini akan menumbuhkan rasa syukur. Kalau kita, ya mungkin kebanyakan orang, kita hanya menahan itu hanya sekitar 13 jam saja. Tapi di luar sana banyak yang menahan lapar itu mungkin bisa berhari-hari baru dapat makan. Nah, dari sini kita dilatih rasa bersyukur. Kemudian banyak ibadah juga yang membuat hati kita itu tenang. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah salah satu zikir terbaik. Dan zikir sesuai dengan hadis Nabi akan membuat hati kita tenang. Ketenangan hati ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini akan berdampak besar dalam kehidupan. Misalnya, orang yang memiliki ketenangan hati itu akan berpikir jernih. Dan ini sangat diperlukan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga itu adalah resiliensi diri atau dalam bahasa yang lebih akrab disebut dengan ketahanan diri. Apa itu resiliensi diri? Adalah kemampuan untuk tetap kuat, tetap bertahan, dan bangkit dari kesulitan. Nah, di Ramadan kita dilatih untuk tetap melatih ketahanan ini. Kita dilatih selama 1 bulan penuh. Dan kita juga tetap diminta untuk beraktivitas normal meskipun masih berpuasa. Ya contoh dalam zaman Rasulullah, perang Badar itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan kita tidak sama, kita tetap bekerja, tetap berbisnis, tetap berniaga di bulan Ramadan. Ini cara Allah melatih ketahanan kita. Kemudian dengan menahan diri dari emosi negatif, ini juga melatih diri kita itu tahan terhadap emosi-emosi yang akan menguras energi kita, akan melatih kita tahan terhadap stres. Jadi setidaknya ada 3 hal ya dilihat dari aspek motivasi dan pengembangan diri yang disebut dengan THR, yaitu tekad yang kuat, kemudian hening jiwa, dan resiliensi diri. Begitu Pak Plat garis besarnya tentang apa yang disebut dengan THR ini. Baiklah Pak Rahmat, juga para pemirsa, mari kita coba bedah lebih luas, dimulai dengan T, yaitu tekad kuat. Pertanyaan Bapak, gimana atau apa yang harus dimiliki supaya kita punya tekad yang kuat ini, Pak? Baik Pak Plat, saya sudah menyiapkan minimal ada 3 langkah ya, supaya kita itu bisa menguatkan tekad kita. Yang pertama adalah tetapkan niat yang kuat, beribadah dengan konsisten. Jadi sejak awal bulan Ramadan, niatkan, saya akan konsisten beribadah. Apa saja? Ya ibadah-ibadah yang dijalankan di bulan Ramadan. Misalnya, konsisten sholat tarawih, konsisten sholat berjamaah di masjid, konsisten membaca Al-Quran minimal 1 juz per hari. Itu harus diniatkan sejak awal. Jadi langkah pertama ya untuk menguatkan tekad selama bulan Ramadan itu adalah dengan niat yang kuat. Niatkan. Karena kalau nggak diniatkan, kita tidak akan mendapatkannya sesuai dengan hadis Nabi. Inamal amalu biniat. Amal itu tergantung niat kita. Jadi yang pertama itu adalah niat. Selain ya niat puasa tentu saja. Kemudian yang kedua kan, ya kita buat target. Contoh tadi ya, disinggung beberapa kali, target membaca Al-Quran. Ini banyak orang yang membuat target, yaitu minimal sehari 1 juz. Ya itu salah satu contoh. Saya punya banyak teman kakak, ada yang mentargetkan tuh sehari bisa sampai 5 juz. Kalau sehari 5 juz ya berarti dalam 1 bulan itu bisa hatam 5 kali. Ya silakan jika itu memungkinkan. Tapi bagi kita ya rata-rata minimal sehari itu 1 juz ya. Katanya saya pernah mendengar ya dari seorang ustadz, minimal 1 juz itu adalah
bisa dikatakan itu paling malas. Semalas-malasnya umat Islam itu minimal baca 1 juz per hari. Jadi buat target. Kemudian yang lainnya, target apa? Target infak misalnya, sedekah. Target kan, sehari saya akan target berapa. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya kata Pak Prof, kalau penghasilan kita miliaran, janganlah targetnya supaya cuma 10.000. Ya, proporsional dengan penghasilan kita. Mungkin 5.000 bagi sebagian orang itu menjadi sangat besar. Yang penghasilannya sehari misalnya dalam tanda kutip hanya 50.000, infak 5.000 itu udah besar. Tapi bagi orang yang penghasilannya sebulan itu 5 miliar, ya infak 5.000 itu sangat kecil, itu terlalu. Target ibadah yang lain misalnya sholat berjamaah. Jika memungkinkan kita targetkan setiap waktu kita sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga setelah target-target ibadah adalah latih kesabaran. Di video sebelumnya bersama dengan Ustadz Uus yang dibahas banyak tentang sabar. Salah satu sabar itu adalah sabar dalam menjalankan ibadah. Tadi kan kita sudah ditarget nih, contohnya misalnya target membaca Al-Quran sehari 1 juz. Banyak orang yang gagal itu karena tidak sabar. Baru membaca beberapa halaman, sudah malas, sudah merasa capek, sudah ngantuk, sudah pegel, dan sebagainya. Kita harus sabar, meskipun ngantuk, sabar aja teruskan. Meskipun kita capek, sabar teruskan. Ya, makanya kata sabar berkaitan dengan ibadah dalam Al-Quran itu dengan istilah yang sedikit berbeda. Kalau sabar yang lainnya seringkali menggunakan kata wasbir, tapi kalau sabar dalam ibadah menggunakan kata wastobir. Artinya ini lebih kuat. Emang sabar dalam ibadah itu membutuhkan kesabaran yang levelnya lebih tinggi dari kesabaran yang lainnya. Begitu Pak Pram. Jadi Bapak juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Bahwa tekad itu sangat terkait dengan niat, ya. Tapi tampaknya ada faktor lain yang menyebabkan tekad kuat di sini pada bulan Ramadan, yaitu karena pahala. Katanya pahala amal-amal bulan Ramadan itu lebih besar, ya. Kemudian pada satu malam bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar, ya, yang pahalanya lebih pada 1.000 bulan, ya. Demikian pula pada bulan Ramadan doa-doa itu terkabul, ya. Jadi mungkin tekad kuatnya itu karena ada pahala-pahala yang sangat besar. Ya, betul sekali Pak Pram. Jadi Allah merancang bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Dan supaya orang itu memiliki semangat yang lebih tinggi, tekad yang lebih tinggi, Allah memberikan intensif yang luar biasa, yaitu balasan, balasan yang sangat-sangat besar. Nah inilah cara Allah untuk mendidik kita, supaya kita itu memiliki tekad yang kuat. Niat kita akan lebih kuat karena pahalanya lebih besar. Mungkin kalau di luar bulan Ramadan, sholat malam setiap malam itu merasa berat. Tapi karena balasan pahalanya sangat besar, akhirnya niatan juga akan lebih besar. Karena pahalanya besar, saya berniat akan menjalankan sholat taraweh setiap malam. Ya, begitu Pak. Dan yang kedua barangkali tadi ini, karena bulan ini bulan istimewa, ya. Kemudian juga menyangkut orang yang sangat banyak. Nah, kadang juga masjid juga kadang-kadang membuat acara-acara khusus, ya. Betul. Nah, jadi faktor itu juga dari tadi akan masyarakat, ya. Tekad itu menjadi lebih besar, ya. Dan nampak bahwa semua peduli pada pelaksanaan ya ibadah Ramadan ini. Betul sekali. Jadi banyak masjid-masjid yang memberikan fasilitas, memberikan kemudahan. Ya, ya, buka bersama, bahkan sahur bersama juga ada, Pak Prof, ya. Kayak tadi sahur, saya tidak sahur di rumah, Pak Prof. Itu di masjid. Karena banyak masjid yang ternyata menyediakan sahur bagi yang menjalankan itikaf. Yaitulah keagungan, kehebatan bulan Ramadan, menciptakan sebuah momentum, menciptakan sebuah ekosistem yang sangat kondusif. Orang yang ingin itikaf, ekosistemnya sudah kondusif, Pak Prof. Kenapa? Ya sudah banyak masjid yang menyelenggarakan. Bisa masjid-masjid besar seperti Masjid Pusdai, Masjid Agung, itu ada itikafnya. Bahkan sekarang, ya, tadi subuh juga saya berbicara dengan pengurus masjid di sana, menceritakan ternyata sekarang itu masjid-masjid kecil pun berlomba-lomba menyelenggarakan itikaf sudah tersebar. Kayak zaman dulu, waktu saya masih muda, mungkin kalau pengen itikaf itu di Masjid Habibur Rahman yang di PTDI. Nah, di sana. Tapi sekarang sudah di mana-mana. Alhamdulillah. Ya, baiklah kita lanjutkan kepada
Yang kedua itu hak, yaitu hening jiwa. Jadi hening jiwa itu momen refleksi dan peningkatan fokus. Ya. Nah ini hening jiwa itu ya kita bisa lebih fokus katakan pada ketaatan kita pada Allah ya. Itu mungkin juga dipengaruhi oleh momentum gitu ya. Betul. Karena memang di mana-mana ya orang itu memang melakukan hal yang sama, jadi ada semacam saling pengaruh ya, Betul. pengaruh dari orang yang satu pada orang yang lain. Sehingga kita juga lebih lebih ini lebih sungguh-sungguh. Ditambah lagi karena pada setiap malam itu bukan hanya sholat, tapi juga ada tausiah-tausiah atau kultum-kultum yang dilakukan oleh para ustadz. Ya. Betul. Jadi kita itu diingatkan lah Diingatkan. supaya ya katakanlah dalam ibadah juga harus lebih fokus lah, lebih benar lah. Betul. Gimana nih? Ya, betul sekali. Jadi banyak momen-momen, banyak kondisi, ya, lingkungan, ekosistem bisa dikatakan, nah, ekosistem di bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Ini akan saling mendorong, akan saling menguatkan. Ada banyak taklim misalnya, banyak ceramah. Habis subuh, kalau dulu habis subuh mungkin seminggu sekali ada kultum. Sekarang tiap habis subuh ada. Kemudian setelah sholat isya seringkali sebelum tarawih itu diselingi kultum. Atau di masjid-masjid yang tidak menyelenggarakan kultum setelah sholat tarawih mengadakan tadarus, baca Al-Quran bersama-sama. Yang disayangkan itu adalah orang-orang yang tidak memanfaatkan. Kalau dulu mungkin baca Quran itu malas-malas, tapi saat bersama-sama nih dengan teman-teman di masjid lebih semangat. Ya sayangnya masih banyak juga orang yang kurang memanfaatkannya. Salah satunya ya yang membuat kita itu terganggu, mungkin ini godaan setan juga, yaitu distraksi, gangguan. Jadi ada orang yang dia itu menghabiskan waktu dengan Al-Quran, ada juga orang yang menghabiskan waktu dengan HP, dengan internet. Ya kalau yang contohnya yang bagus nggak masalah, tapi seringkali malah misalnya main game, nonton hiburan dan sebagainya. Jadi sangat disayangkan. Momennya sudah bagus, ya, lingkungannya sudah bagus, momentumnya juga sangat bagus, tapi ya banyak orang yang mengabaikannya. Itu sangat disayangkan. Begitu Pak Pra. Dan alhamdulillah kita lihat kondisi sekarang itu dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu itu lebih baik Pak. Di antaranya dulu mah suka ada yang apa unit petasan ini ya. Betul. Sekarang ya, Bapak belum pernah sekalipun mendengar adanya ada petasan gitu ya. Barangkali ini itu gambaran bahwa iman tanpa bangsa kita sudah lebih baik. Itu gimana? Ya, sebenarnya perkembangan Islam dari berbagai aspek ya banyak kemajuan. Ya, tadi contoh memahami tentang pentingnya itikaf. Kalau dulu jarang masjid yang menyelenggarakan itikaf. Dulu saya seringkali kesulitan Prof, kalau mau itikaf di masjid mana. Tapi sekarang sudah banyak, nggak kesulitan lagi. Bahkan di masjid yang dekat rumah pun sekarang ada. Mau ke itikaf bisa ya Prof. Ya di Jalan Cianjuang saja tempat itikaf itu ada beberapa. Kita bisa tinggal memilih di mana. Yang terbaik itu adalah masjid jami ya. Memang harus masjid jami yang terdekat dengan rumah sambil mengajak saudara tetangga untuk beriktikaf bersama. Banyak juga contoh perkembangan orang mengenakan jilbab. Kan semakin hari semakin banyak orang yang sudah menyadari pentingnya menutup aurat ya bagi para perempuan muslim. Termasuk tadi Pak Prof singgung tentang petasan. Memang masih ada Pak Prof, ya. Saya masih mendengar, tapi sudah sangat jarang. Alhamdulillah, artinya masyarakat juga sudah mulai menyadari bahwa petasan itu bukan bagian dari ibadah. Petasan itu bukan bagian dari Ramadan. Ya petasan-petasan Ramadan. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Dan tidak ada manfaatnya. Malah bisa membuat bahaya baik bagi yang mainnya, bahkan ya kita dulu-dulu sering mendengar pabrik yang meledak, pabrik petasan yang meledak, dan itu bisa memunculkan korban jiwa, minimal kerusakan fasilitas umum yang cukup besar. Ya, saya setuju Pak. Jadi kemajuan itu sudah banyak yang mudah-mudahan bisa terus berkembang. Syiar Islam terus menyebar. Islam semakin jaya. Begitu Pak Prof. Baiklah, kita lanjutkan pada bagiannya lagi. Itu yaitu resiliensi diri, membangun ketahanan mental dan dalam menghadapi tantangan. Nah, ini ketahanan mental yang gimana ini Pak Rahmat ya? Sebabkan mental itu ada mental yang berkaitan dengan ibadahnya itu sendiri, ketahanan mental dalam melaksanakan kewajiban ya,
apakah sebagai karyawan, apakah sebagai pemimpin, ya, dalam berbagai level ya. Ini yang kita bangun itu ketahanan yang mana ya? Ya, ketahanan tadi supaya kita bisa ibadah lebih fokus, ya, lebih khusyuk, ya. Atau memang kita akan membangun orang-orang yang lebih baik. Di mana ketahanan mental ini diperlukan ya di setiap aspek kehidupan kita. Ketahanan mental dalam ibadah di bulan Ramadan itulah tarbiyahnya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Hasilnya ya di mana-mana. Contohnya misalnya ketahanan mental di tempat kerja saat menghadapi tekanan dan tantangan profesional. Kan tempat kerja itu banyak tantangannya. Apalagi kalau kita ingin sukses, apalagi kalau kita memiliki jabatan yang tinggi, itu tekanannya sangat tinggi. Kalau orang yang berhasil di bulan Ramadan, ketahanan mentalnya sudah dilatih, maka dia akan tahan secara mental di tempat kerja. Bukan hanya di tempat kerja, di keluarga pun membutuhkan ketahanan mental. Karena kan di keluarga juga banyak masalah ya Pak Bro. Banyak orang yang menghadapi masalah-masalah di keluarga dan tidak tahan. Nah mudah-mudahan dengan tarbiyahnya di bulan Ramadan ini membuat kita itu lebih tahan dalam menghadapi masalah rumah tangga. Mulai dari masalah ekonomi, masalah relasi, masalah kesehatan, masalah anak, masalah tetangga, dan sebagainya. Contoh yang lain, misalnya di dalam kehidupan sosial. Saat kita itu seringkali dalam kehidupan sosial itu ada yang disebut dengan konflik, ada yang disebut dengan persaingan, ada yang disebut dengan kurang sependapat, perbedaan, dan sebagainya. Dan itu mungkin akan menyerang mental kita. Maka kita membutuhkan ketahanan mental. Begitu Pak Prof. Mungkin barangkali bisa disimpulkan pada Pak ya dari tayangan atau bahasan yang lengkap tadi tentang THR ini secara garis besar disampaikan pada para pemirsa. Nah, baiklah para pemirsa, di bulan Ramadan ini banyak orang yang berharap THR, ya, terutama bagi yang bekerja baik di instansi pemerintahan maupun di swasta. Tapi yang dibahas di video ini adalah THR sejati yang merupakan hikmah dari bulan Ramadan ini dilihat dari sudut pandang motivasi dan pengembangan diri. THR itu yang pertama, T-nya adalah tekad yang kuat. Bulan Ramadan melatih kita untuk memiliki tekad yang kuat. Nanti setelah bulan Ramadan, ya di bulan-bulan lainnya, kita tetap memiliki tekad yang kuat yang bisa kita terapkan di semua aspek kehidupan. Yang keduanya, hanya adalah hening jiwa. Menjadikan hati kita itu lebih tenang dan lebih fokus. Sehingga dalam mengambil keputusan, akan lebih tepat. Dan yang ketiga, R-nya adalah resiliensi diri, yaitu membantu kita tetap kuat menghadapi tantangan, baik dalam karir, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam sosial, dan sebagainya. Sehingga THR ini, kalau THR biasa kan biasanya 1 bulan gaji atau 2 bulan gaji. Tapi kalau THR ini kita akan mendapatkannya di 11 bulan berikutnya. Kalau benar-benar kita mendapatkan THR yang ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita ini berhasil. Baik dari segi aspek ruhiyah, kita menjadi orang yang bertakwa. Baik dari segi aspek kesehatan, kita menjadi orang yang lebih sehat. Dan juga dari aspek motivasi dan pengembangan diri, di mana kita memiliki tekad yang kuat, memiliki keheningan jiwa, dan memiliki ketahanan yang kuat. Nah, demikianlah ringkasan atau inti dari THR yang merupakan salah satu hikmah dari bulan Ramadan. Begitu Pak Prof. Baiklah para pemirsa yang saya cintai, ya, itulah tayangan kita, ya, sajian kita pada akhir bulan Ramadan ini. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekeliruan kami sejak kami melaksanakan tayangan pada bulan Ramadan ini sampai diakhiri pada hari ini. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.